Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha luas rizkinya, maha lembut dalam memberi, dan tidak pernah mengingkari janjinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah di jalan kebaikan hingga akhir zaman. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, setiap kita tentu ingin hidup yang berkah, ingin rizki yang lancar, cukup, bahkan melimpah. Tapi tidak sedikit pula yang hari ini sedang menanggung beban hutang, sedang terhimpit urusan, atau bingung mencari jalan keluar. Lalu muncul pertanyaan, harus mulai dari mana? Banyak yang sudah bekerja keras siang dan malam, tapi hasil belum juga datang. Sudah berusaha tapi terasa mentok. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas satu amalan yang ringan, tapi dahsyat pengaruhnya. Karena langsung bersumber dari Al-Quran dan dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Amalan ini bila kita mengamalkan dengan niat yang benar dan ikhtiar yang lurus, insya Allah mampu membuka pintu-pintu rizki dan meringankan beban hutang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak orang sudah berusaha keras. Bangun pagi pulang malam, bekerja tanpa henti, tapi rezeki terasa tetap sempit. Hutang bukannya berkurang, malah semakin bertambah. Tagihan datang satu persatu. Kebutuhan keluarga makin mendesak, tidak sebanding dengan jerih payah yang telah dilakukan. Apakah karena Allah tidak adil? Apakah karena Allah tidak sayang? Bukan karena Allah tidak memberi, wahai sahabatku. Allah Maha Pemurah, rezekinya sangat tidak terbatas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Usaha duniawi harus tetap dilakukan, tapi harus diiringi dengan amalan hati, zikir dan doa, agar rezeki yang kita harapkan tidak hanya datang begitu saja, tapi datang dengan penuh keberkahan. Salah satu di antaranya akan kita bahas bersama. Amalan ringan, tapi luar biasa manfaatnya jika kita amalkan dengan keyakinan yang benar. Insya Allah bisa melapangkan rezeki dan meringankan beban hidup. Dan salah satu amalan utama untuk membuka pintu langit adalah membaca surah Al-Fatihah. Bukan sekadar dalam solat, tapi sebagai wasilah permohonan rizki, sebagai bentuk adab dan pengantar permintaan kita kepada Allah. Kenapa surat Al-Fatihah? Kenapa tidak surat-surat lain dalam Al-Quran? Karena Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, tidak diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan di dalam Al-Quran suatu surat yang setara dengannya, yakni Al-Fatihah. Sungguh, ia adalah As-Sab'u Al-Mathani dan Al-Quran Agung yang diturunkan kepadaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Sahih Al-Jami, nomor 7079. Surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab, induk dari semua kandungan Al-Quran. Isinya mencakup tauhid, ibadah, permohonan hidayah, dan pengakuan akan kelemahan manusia. Dan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aku membagi solat, yakni Al-Fatihah, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang dia mohonkan." Hadis riwayat Muslim. Apa maknanya? Setiap kali kita membaca setiap ayat dari surat Al-Fatihah dalam solat, Allah langsung menjawabnya. Ini bukan hanya bacaan biasa, ini merupakan dialog langsung antara hamba dan Tuhannya. Maka jangan remehkan surat Al-Fatihah, karena ia bukan sekadar bacaan pembuka solat, tapi ia adalah kunci pembuka rahmat, pintu rizki, dan jalan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan sahabatku, betapa banyak kisah nyata yang menunjukkan keajaiban ini. Ada orang yang mengamalkan surat Al-Fatihah secara rutin, ikhlas, serta penuh keyakinan, dan tiba-tiba rezekinya mengalir dari arah yang tak pernah ia sangka. Ada yang mengamalkan sebagai pembuka doa setiap pagi, ada yang membacanya setelah sholat, atau saat hati gelisah karena hutang dan kebutuhan hidup. Pertolongan datang, bahkan ada yang bisa melunasi hutang besar tanpa tahu dari mana jalan keluarnya. Tapi ingat, bukan ritual instan untuk kaya, bukan pengganti usaha, karena surat Al-Fatihah adalah ibadah, dan ibadah tidak akan membuahkan hasil jika tidak dilakukan dengan keyakinan, niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diiringi dengan usaha nyata. Ingat pesan ulama, doa tanpa usaha itu seperti pohon tanpa buah. Jadi jangan sampai salah faham. Tetap amalkan surat Al-Fatihah, tapi tetap bekerja, tetap berusaha, dan tetap berikhtiar. Karena doa dan amalan jika tanpa usaha adalah angan-angan semata. Tapi jika keduanya bersatu, itulah jalan menuju keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakiki. Namun agar kita semakin mantap dalam mengamalkannya, penting untuk kita pahami, amalan membaca surat Al-Fatihah untuk diri sendiri ini bukan hal yang keluar dari syariat, tetapi membaca surat Al-Fatihah sebagai bentuk permohonan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri sendiri dengan niat yang lurus dan sesuai dengan dalil yang kuat. Para ulama pun membolehkan membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai doa selama kita tidak meyakininya sebagai ibadah yang ditentukan waktunya tanpa dalil. Salah satu ulamanya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, menyebutkan bahwa banyak ulama salaf terdahulu membaca surat Al-Fatihah untuk berbagai hajat, untuk kesembuhan, ketenangan hati, hingga solusi dalam kesulitan hidup. Mengapa? Karena surat Al-Fatihah adalah doa paling lengkap. Di dalamnya ada pujian, penghambaan, permohonan petunjuk, dan pengakuan akan kelemahan kita di hadapan Allah. Maka menjadikannya sebagai pembuka doa dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dianjurkan selama tidak melanggar syariat, tidak diyakini sebagai ajaran baru, dan tidak meninggalkan amalan pokok yang lebih utama. Lalu bagaimana cara mengamalkan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri agar hidup kita dilapangkan, diberikan rezeki yang halal, dan melunasi hutang melalui jalur langit? Berikut ini adalah tata cara dalam mengamalkannya yang jika dilakukan dengan niat yang benar dan keyakinan yang kuat, insya Allah akan membuka jalan keberkahan dalam segala urusan dunia dan akhirat. 1. Niatkan dari awal, bisa diucapkan atau di dalam hati, bahwa Anda membaca surat Al-Fatihah ini untuk diri sendiri, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena ingin sekedar kaya, tapi agar rezeki kita halal, cukup, dan mampu melunasi tanggungan hidup. 2. Waktu yang dianjurkan, setelah melaksanakan sholat fardu atau sepertiga malam terakhir setelah sholat tahajud, karena ini waktu sangat mustajab untuk berdoa. 3. Mulailah dengan membaca zikir penyucian, yaitu istighfar sebanyak 33 kali, memohon ampun atas kelalaian diri sendiri, atas dosa yang menghalangi turunnya rahmat dan keberkahan. Lalu dilanjutkan dengan bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW sebanyak 33 kali, kirim salam penghormatan dan cinta kepada Rasulullah SAW, sebab melalui beliaulah rezeki, ilmu, dan iman sampai kepada kita. Kemudian barulah kita membaca surat Al-Fatihah untuk diri sendiri sebanyak 7 kali. Bacalah perlahan dengan penuh penghayatan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mendengarkan setiap ayat yang Anda panjatkan. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lanjutkan dengan berdoa agar segala hajat Anda terkabul. Boleh dalam bahasa Arab atau dengan bahasa sendiri. Sampaikan semua keluh kesah dan keinginan Anda kepada Allah. Mintalah kepada Allah dengan hati yang tulus, jujur, dan yakin bahwa Allah pasti mendengar doa Anda.
Terakhir, tutup dengan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW minimal 7 kali atau sesuai kemampuan. Karena setiap doa yang dibuka dan ditutup dengan sholawat, maka doa itu insya Allah akan cepat terkabul berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Wahai saudaraku, perlu diingat baik-baik. Bukan berarti setelah membaca surat Al-Fatihah lalu kita diam menunggu uang turun dari langit. Tetaplah bekerja keras, tetaplah berusaha mencari jalan keluar dari setiap kesempitan yang kita temui. Karena amalan ini bukan untuk menggantikan usaha dunia, tapi untuk menguatkannya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan amalan ini secara istiqamah selama 7 hari. Boleh dilanjutkan jika belum terlihat hasil, karena siapa yang sabar dalam meminta, dia akan dijawab oleh Rabb-Nya dengan cara yang paling indah. Kami ijazahkan amalan ini untuk semua saudaraku yang dirahmati Allah. Silahkan tulis qabiltu di kolom komentar atau tinggalkan like di video ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, ingatlah selalu bahwa surat Al-Fatihah bukan sekedar pembuka dalam sholat. Ia adalah pembuka pintu langit, pembuka rizki, pembuka jalan keluar, dan pembuka hati yang sempit karena beban hidup. Tapi ingat, amalan ini harus dilakukan dengan istiqomah, bukan sekali 2 kali lalu ditinggalkan. Luruskan niat, tanamkan keyakinan dalam hati, dan iringi setiap usaha lahiriah dengan usaha batiniah. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan menjawab doa dan harapan kita. Karena yang membuka jalan bukan kekuatan kita, tapi ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah, lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal dan berkah. Ringankan beban hidup kami dan lunaskan hutang-hutang kami. Berikan keberkahan dalam setiap langkah dan usaha kami. Jadikan zikir surat Al-Fatihah ini sebagai cahaya dalam hati kami. Dan jadikan kami hamba-Mu yang tidak pernah putus harapan kepadamu. Ya Allah, berkahilah usaha kami di dunia dan selamatkan kami di akhirat. Semoga video ini menjadi wasilah mendatangkan rizki untuk kita semua, penyebab segala dosa-dosa diampuni, dan jembatan kebaikan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.